suasana politik, suasana kehidupan masyarakat tuh nggak wajar semua ya. Jadi ada gerah, ada keinginan untuk mengubah itu ya. Gimana nih ya negeri kita bisa diubah, masyarakat bisa dirubah itu ya. Tapi missing link kita dengan Rob, dengan Tuhan, itu adalah missing link kita dengan jiwa kita. Beliau tuh selalu membimbing selangkah-selangkah, tapi dengan kailnya, bukan dengan ikannya. Mengajarkan tentang bagaimana pensucian jiwa itu dilakukan dalam proses yang antara belajar Qur'annya, memahami makna batin Qur'an dengan lakunya itu seiring gitu ya. Halo sahabat OMB, obrolan Mbak Jumba. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar, Iwan Surya Laksono kembali nih. Assalamualaikum Mas Iwan. Waalaikumsalam. Ini kita ceritanya sedikit pribadi nih ya. Iya. Tentang diri sendiri nih. Tentang pencarian seorang Iwan Surya Laksono nih. Ini luar biasa nih. Ini kadang susah ini menceritakannya. Untuk memberikan inspirasi ya untuk banyak teman-teman ya. Iya betul. Ya, dan tentunya bencana spiritual sebenarnya, ujungnya spiritual ya Mas Iwan. Iya betul. Tapi gimana ya? Memang ini kan dirasakan ya kalau seperti itu kan harus dirasakan. Oke. Nah ini gimana nih? Kita mulai nih Mas Iwan. Iya, kita mulai kayak kuliah ya. Mulai berubahnya tuh gimana? Pas SMA atau di kuliah? Atau SMA malah? Enggak dong, kuliah. Kuliah ya? Kuliah di ITB itu sebenarnya memang, apalagi kan kita tahu ya zaman-zaman itu ya. Zaman-zaman kita kemana-mana nih, nyari sana nyari sini kan? Iya, tapi kan bukan itu, tapi suasana panasnya negeri ini gitu ya. Jadi ini akhir dari satu orde kan ya, yang jadi background itu ya. Jadi ya kalau ngobrol ke situ kan memang Bang Meldi ini sebenarnya yang banyak bisa cerita ya. Tapi suasana politik, suasana kehidupan masyarakat tuh nggak wajar semua ya, cuman itu ya. Jadi ada gerah, ada keinginan untuk mengubah itu ya. Gimana nih ya negeri kita bisa diubah, masyarakat bisa dirubah itu ya. Tapi ekspresinya itu keras dan liar itu ya. Karena kan turun ke jalan, setiap saat turun ke jalan itu udah kayak makanan pokok gitu ya. Iya. Jadi ternyata dari proses ingin mengubah dunia, mengubah negeri, mengubah masyarakat itu saya itu terus mengalami evolusi yang sangat menggelinding kayak bola salju ya. Oke. Yang akhirnya saya merasa bahwa saya nggak bisa mengubah apa-apa gitu. itu masalahnya. Sehingga pada kondisi ya saya kenapa kok kesimpulannya begitu ya, ada cerita sedikit nih. Nggak apa-apa ya saya cerita ya. Cerita dong. Saya waktu itu di satu organisasi namanya Komite Independen Pemantau Pemilu. Oh iya, ikut KIP nih. Saya sekjennya di Jawa Barat waktu itu. Dan itu dari aliansi dari beberapa pergerakan. Iya. Waktu itu saya merasa ini nih kalau negeri kita ini dikawal betul nih ya, pemilunya ini bakal gimana ya, bakal akan ada transformasi besar gitu ya. Bakal ada pemimpin baik, bakal ada pokoknya negeri kita bakal bagus lah gitu. Saya cita-cita itu dah. Kemudian karena kita kan gak punya dana sama sekali ya, gak punya kemampuan finansial ya Bang Meldi. Waktu itu disepakati untuk menyusun proposal, mengajukan keluar ya. Ada supportnya dari NDI. Tahu ini Bang Meldi nih. Hebat Bang Meldi nih. Nah, padahal nggak ikut kayaknya, nggak ikut lah. Saya tahu semua itu. Terus ya kalau gitu lah tahu lanjutannya dong. Enggak. Saya lanjutannya nggak tahu. Boleh saya lanjutkan ya. Lanjutkan. Jadi waktu itu
kami sangat idealis karena semua pekerjaan tuh kami kami databasekan dengan sangat baik ya. Jadi setiap pengeluaran, setiap apa nih kami catat dengan baik karena cita-cita mulianya pokoknya kalau bisa dikawal tuh sebanyak mungkin TPS tuh wah pokoknya ini benar-benar akan berubah nih gitu ya. Karena dulu suka ada itu kan katanya ada macam-macam tuh nanti TPS tuh serangan-serangan apa entah. Nah, itu sehingga kami bentuk tim-tim relawan, kami edukasi kemana-mana, terus kami berikan tools-toolsnya untuk mereka melakukan itu secara mandiri. Itu tuh embrio dari yang sekarang ini ya, Bang Weldy ya. Sekarang kan lembaga-lembaga yang itu tuh. Iya. Tapi waktu itu sih nggak ada cita-cita macam-macam mau jadi lembaga-lembaga profesional, enggak, itu memang benar-benar ini ya mengawal demokrasi. Iya, NGO murni itu, nggak ada ininya, nggak ada bau-bau ininya. Nah, cuman yang saya kaget itu ya ada segelintir orang lah di dalam KIP-nya sendiri kok. Lagi kami ini istilahnya kalau ada ini juga bandingan kadang-kadang ke bawah juga nih uang saku saya gitu ya, ke uang kami gitu. Kok dia itu tuh ini gitu ya tidak tidak jujur ya. Kemudian di keep sebagian untuk pribadi dan ya mungkin boleh alasannya apapun tapi tidak melalui musyawarah dan yang jelas accountable ya keluar gitu. Karena ini tidak seperti itu proses amanahnya. Jadi saat itu saya menyampaikan ke waktu rapat di pimpinan KIP, saya bilang saya mengundurkan diri, terus mohon maaf saya nggak mau dihubungi lagi gitu. Kada kaget terus pokoknya saya didatangi, tapi saya benar-benar saya bukan cita-citanya untuk itu sebenarnya karena saya tuh punya ikrar ke Tuhan saya, ya Allah itu ya. Saya berharap negeri ini nih ada jalannya untuk jadi benar gitu. gitu ceritanya. Tapi kalau sampai saya lihat ada yang orang-orang dekat saya nggak bisa kelihatan jadi contohnya, terus harapan saya mau digantungkan kemana kan ya Bang Weldy. Nah, saat itulah saya kayak layang-layang putus yang kecewa ya. Iya, saya mau kecewa ke siapa? Karena ini semua keadaan membentuk seperti itu ya. Saya enggak ke person sih sebenarnya Bang Weldy. Saya enggak pernah gitu sama orang. Tapi bahwa saya merasa saya enggak menyerah gitu ya, enggak sanggup mengubah apa-apa gitu. Nah, sampailah satu titik bahwa oh, kalau gitu ya udahlah, kalau gitu saya membangun sesuatu yang baru yang kayaknya saya bukan kuliah di ITB ini bukan untuk itu. Karena gini ya, jurusan saya itu rata-rata lulusannya tuh kerjanya nanti di perusahaan-perusahaan MNC, perusahaan luar. Iya. Gajinya gaji dolar. Energi ya. Dan gitu-gitu. Jadi kan saya nggak ada cita-cita ke sana kan gitu ya. Saya sempat berpikir udahlah saya DO aja gitu ya. Saya DO aja, saya cepat nikah, saya ini. Pokoknya saya ngurus diri saya sendiri gitu ya. Tapi waktu saya mencoba mengistihati itu tuh, wah saya tuh galaunya luar biasa ya. Kayaknya hidup saya tuh kayak yang udah gempa bumi ketimpa bangunan runtuhnya pula gitu ya. Jadi kayak ini sinetron nih ya. Gitu. Tapi aneh kan kalau aktivis yang punya harapan yang luar biasa tiba-tiba runtuh. Desperate gitu ya. Tiba-tiba desperate. Jadi disitulah saya ada seorang sahabat saya yang juga dalam masalah yang sama ngajakin saya itu, ayo Wan kita cari guru yuk gitu. Ini guru yang di Serang nih. Yang Lanjut. Cilegon. Cilegon, oke. Iya. Jadi tapi saya waktu itu sangat pesimis. Gitu ya? Saya nggak percaya siapapun. Pada kondisi saya nggak melihat bahwa masalah saya itu ada sesuatu yang bisa menunjukkan titik terangnya. Gitu. Karena apa masalahnya? Saya udah habis-habisan gitu ya mencoba dengan semua cara. Tapi ketika kami sampai di rumah beliau, duduk itu, dipersilahkan masuk ke ruang tamunya, terus beliau menyambut. Saya baru memperkenalkan nama, sambil menunduk tuh menyampaikan, ya Nak Iwan, kuliahnya diselesaikan, itu nggak boleh sampai DO. Iya, Nah Iwan jangan nikah dulu, belum waktunya, begini, panjang gitu semua pertanyaan saya dijawab. Saya sampai bingung. Ya Allah, saya
saya belum ingin mengutarakan, saya masih ingin simpan kan di hati saya gitu, karena saya belum percaya beliau gitu loh masalahnya. Tapi beliau membaca catatan itu dengan sangat baik ya. Saya meneteskan air mata waktu itu, memang sama ini beliau yang saya cari gitu. Jadi saya bertransformasi harus dengan bukti yang sangat pribadi. Kalau enggak, saya nggak bisa katanya Bang Meldi. Saya ini orang yang sederhana sih cara ininya ya, cara pencariannya itu. Nggak bisa pakai teori-teori yang katanya belajar ilmu agama yang begini begitu. Waduh, saya baca juga buku-buku itu. Saya bahkan waktu itu kan lagi demamnya buku-buku intelektual dari Iran itu ya. Mizan. Saya baca. Itu balik lagi ke kampus. Habis itu. Iya, saya selesaikan. Saya selesaikan itu, saya cuma dikasih limit 3 bulan sebelum DO ya. Sebelum DO itu 3 bulan. Jadi saya dibantu oleh seorang pembimbing skripsi yang juga dia itu tuh aktivis. Terus sampai dia bilang, saya juga pernah ngalamin seperti Iwan itu gitu. Dan saya sedia bantu kalau mau datang jam 2 malam ke lab jam 3 malam saya siap gitu. Jadi waktu itu deadline tuh hari-hari kejar-kejaran. Pak siapa? Pak Wisnu Hendrajit. Oke. Jadi saya dibimbing, saya datang naik motor ke kampus jam 2 malam nyerahin itu bab 3 maju bab 4 itu dengan kebut yang luar biasa, dikebut luar biasa. Saya lulus. Di limitnya waktu itu 6,5 tahun di angkatan saya. Itu ke Cilegon bolak-balik Wan, dari Bandung Cilegon? Iya dong, ya tapi kan ya beliau kemudian lebih sering ke Bandung kan. Sering ke Bandung. Kan pindah ke Bandung, hijrahnya kan ke Bandung. Oke. Jadi apa namanya? Ya setelah itu saya banyak bertanya tentang fisika, kimia. Saya banyak bertanya tentang ilmu-ilmu bahkan eksak. Enggak juga, sejarah, sastra-sastra kuno. Oh ya. Beliau membimbing itu. Jadi waktu beliau membimbing saya pertama kali sastra kuno itu, saya diminta untuk membaca kitab-kitabnya Ronggo Warsito. Semua saya kumpulkan. Beliau menerangkan, ini kuncinya begini di kitab ini, kuncinya begini. Nah, saya kemudian jadi mudah ya. Karena berat sekali kitabnya Ronggo Warsito ini, banyak yang seloka-seloka, bahasa-bahasa terselubung gitu, dibungkus berlapis-lapis gitu. Jadi itu budaya timur kan selalu seloka ya. Iya. Apa yang dibalik itu kan? Iya, betul. Iya. Kebetulan juga memang beliau ini orang yang tinggi secara spiritual, Ronggo Warsito ini. Jadi kita bisa menyerap banyak sari hikmahnya kalau memang mempelajari dengan sungguh-sungguh ya makna-makna di balik itunya. Nah, kemudian inti dari guru Pak, lupa saya namanya, Pak Prapto Gadis itu apa intinya yang tauhid, dia mengajarkan ketauhidan seperti apa? Kan sebenarnya dalam postulat dasarnya tasawuf itu kan disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal jiwanya maka mengenal Robnya, mengenal Tuhannya. Nah, ini kunci pengenalan diri, penemuan diri. Jadi diri kita ini yang sejati yang mana sih gitu. Kalau diri yang sejatinya psikologi ya masih terkait perasaan, masih terkait sesuatu yang ada di permukaan kesadaran. Walaupun kesadaran kita ini bisa di-train sangat kompleks ya, sangat mengenal apa ya, istilah ujung-ujungnya dunia bisa, tapi begitu masuk ke bawah sadar seperti yang tadi saraf-saraf yang saya cerita di dalam organ-organ tubuh, di mana kan itu kan out of the world gitu. Kesadaran kita yang susah menjangkau itu gimana nih sedang saraf bekerja di dalam pankreas melakukan sesuatu gitu. Itu kan bagian dari diri kita gitu. Nah, tapi untuk sang diri yang sejati ini itu semuanya mudah dikenali dengan sangat mudah, sehingga ketika saya diajari ilmu pengobatan tuh ya diri saya dalam genggamannya untuk bisa mengenal ujung saraf di ujung jari mana, di sel mana itu. Ya yang pengetahuan yang dia terima dari Robnya. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ini menunjukkan bahwa missing link kita dengan Rob, dengan Tuhan, itu adalah missing link kita dengan jiwa kita. Jadi kalau kita merasa mengenal jiwa, mengenal diri kita,
maka harusnya langsung kita terhubung dengan Rob kita. Karena semua ilmu kan sumbernya dari Rob gitu. Nah, kalau kita belum dapat pengajaran dari Allah Ta'ala gitu ya, dari Rob, tandanya kita selama ini belum terhubung ke jiwa gitu. Mursyid kami itu mengajarkan tentang bagaimana pensucian jiwa itu dilakukan dalam proses yang antara belajar Qur'annya, memahami makna batin Qur'an dengan lakunya itu seiring gitu ya. Jadi setiap kali ada fana itu ya, ada peristiwa kehadiran sang jiwa, maka pasti Quran, ada ayat Quran yang terbukakan. Karena kan pengajaran dari Allah Ta'ala kan selalu melalui Quran kan. Karena ini anugerah yang mencakup seluruh alam semesta. Nggak mungkin nggak lewat Quran dulu baru. Yang lain itu kan pengetahuan yang partikulernya, yang pecahan-pecahannya gitu ya. Nah, jadi kecintaan masjid kami ke Quran itu tuh dengan cara yang sangat aneh mengajarkannya. Jadi ketika misalnya menerangkan tentang sabar itu sampai bertahun-tahun gitu ya, sabar terus yang diterangkan. Nah, misalnya menerangkan tentang tawakal. Ini tasawuf ini apa Jawan? Ini elemen-elemen pentingnya. Ya, jadi kan tasawuf ini kan basic keilmuannya. Tapi ketika sudah dipraktekkan, ada praktisnya. Seperti tadi kan landasan ilmu energi saraf tadi kita bisa belajar bukunya, teorinya. Tapi kan begitu dipraktekkan mau pakai jarum atau mau pakai jari? Pertanyaannya. Nah, itu dia menjadi masuk ke wilayah thariqah. Gitu. Karena kan itu udah metode kan. Metode. Nah, kalau kita belajar tasawuf thariqah, nah berarti mau pakai apa dong gitu. Harus pertanyaan dia. Saya belajar ini ilmu saraf gini. Terus gimana ngobatinya? Ya nggak pakai apa-apa. Aneh kan gitu. Nah, di situ sebenarnya ini metodenya itu yang selama ini tidak dikaji serius, karena metode itu disarikan dari Quran juga gitu. Misalnya metodenya diangkat mohon ampun tuh di waktu sahur itu. Ada di Quran itu ayatnya mohon ampun tuh harus di waktu sahur, karena sepertiga malam terakhir ini semua kerajaan langit itu turun ke bumi, mendekat gitu ya. Mudah kita itu ketika berdoa itu tuh diijabah itu ya sama malaikat-malaikat dibawa ke ars gitu. Jadi apa ya, kita menggunakan waktu terbaik untuk sebuah permohonan yang terbaik gitu. Permohonan yang terbaik itu bukan permohonan solusi masalah apa, tapi permohonan untuk diampuni semua dosa. Nah, ini yang the ultimate, karena begitu diampuni semua dosa saya, kan berarti jiwa saya kan mudah menghubungi saya. Kalau ada apa-apa, saya diajari kondisi pasien yang begini-begini apa bagaimana. Nah, tadi balik ke kita yang sabar, benar. Yang sabar gimana dia ngejar? Jadi misalnya saya tuh sabar dalam pencarian pekerjaan. Jadi saya tuh ketika sudah lulus itu tidak selesai masalah begitu saja ya Bang Meldi. Iya, ketemu kita kan di Gunung Agung saya ketemu tuh. Saya itu belajar cari pekerjaan itu mulai dari penulis buku filsafat di Jala Sutra. Kemudian saya merasa wah, ini kok malah tidak menenteramkan hati saya. Saya menerima tawaran untuk jadi penulis buku LKSSD di penerbit Tursina. Itu kan gak nyambung banget ya. Penulis buku filsafat sama penulis. Waktu itu saya padahal dengan Pak Yasraf kemana-mana. Jadi maksudnya beliau tuh sangat kami banyak kontribusi bersama itu ya. Jadi sering mengkaji bersama. Tapi kalau pencarian kan bukan ini mewah ya, saya bisa nulis filsafat yang kayak gini gitu ya, bukan, nggak ke situ, saya nggak cari itu. Terus kemudian waktu saya nulis buku LKSSD itu saya merasa ini ada manfaatnya langsung ke anak-anak, tapi kok saya kayak kerja rodi ya gitu. Ada sesuatu yang kering nih kalau begini. Terus saya melamar ke Islamic Center, waktu itu kenal baik dengan Jakarta Islamic Center. Dan Pak Safi Mufid almarhum, saya diberi slot di ini bidang diklat. Enggak, yang di Semper, yang di Jakarta Utara. Oh, Jakarta Utara, sorry. Ya. Jadi saya ngajar anak-anak yang terlantar, broken home yang di sana. Tapi perjalanan seperti itu ketika Mursyid bertemu dengan Mursyid, beliau bisa bertanya, Mas Iwan pekerjaannya apa ya? Bapak kok bingung gitu ya?
Jadi beliau dengan wajah bingung, seperti saya itu belum pas, belum menemukan pekerjaan yang pas gitu. Jadi tapi beliau tuh menguji kesabaran saya. Ya Allah, beliau nggak ngasih bocoran-bocoran sih. Sebenarnya apa yang harusnya saya kerjakan itu ya. Jadi ya sekarang ketika saya berprofesi sebagai tabib ini baru saya ya merasakan benar-benar damainya, karena selalu rasa kedekatan dengan jiwa saya itu kuat ya dalam hidupnya nikmat ya. Ya nikmatnya begitu, nikmat dalam jalan menuju Allah Ta'ala. Apa yang dari mursyid yang sangat mengesankan Mas Iwan? Ya jadi beliau tuh selalu membimbing selangkah-selangkah tapi dengan kailnya, bukan dengan ikannya. Jadi saya tahu bahwa beliau tuh sangat menghargai disiplin keilmuan dan beliau tidak akan melayani murid-muridnya yang bertanya tentang hal-hal di luar disiplin keilmuannya. Gitu. Tapi ketika saya mengalami sakit-sakit yang berat tadi itu ya Bang Meldi, itu saya terobati dengan obat yang kami racik itu, kan jadi pertanyaan besar buat saya, loh obat ini kenapa hebat ya, harus saya teliti masukin ke lab di luar negeri. Waktu itu ada lab New Brunswick tuh di Amerika yang dia fokus untuk segala macam plasma nutfah herbal, jadi bisa diuji kekuatan itunya. Nah saya nekat itu bertanya ke mursyid saya, Bapak saya akan mengajukan obat ini untuk diteliti di lab di Amerika begini-begini. Oh ya Bapak dukung, ya gini-gini. Silahkan diajukan ya, listnya apa saja yang mau diperiksa, dicek. Jadi ada puluhan tuh, beliau memilihkan itu. Ini item ini, ternyata terbukti Pratista itu sangat baik di item-item yang diperiksa itu gitu ya. Jadi memberi keyakinan kami memang obat ini bisa melawan virus secara lab ya, bukan hanya tadi kan kalau itu eksperimen nyawa gitu ya. Kalau ini kan secara lab harus juga ada buktinya gitu, ada uji antioksidan, ada NFKB, ada macam-macam gitu. Nah, artinya apa? Kalau terkait dengan misi hidup gitu ya, Bapak mursyid kami itu sering bilang ini loh. Nah, kan kita gak pernah lihat ya ada pohon pepaya berbuah pisang gitu, atau ada pohon pisang berbuah durian gitu. Ya kalian ini jangan sampai salah berbuah kata Mas. Jadi caranya menyampaikannya dengan seperti itu. Nah, kadang-kadang kan kita dulu juga kuliah kan bingung ya, milihnya apa yang sedapatnya aja lah gitu ya, kelihatannya keren nama judul jurusannya apa. Nah, tapi setelah lulus kan kita bingung lagi dengan pekerjaan, dengan profesinya. Itu yang sebenarnya bagian dari proses pencarian terus-menerus. Jadi mencari itu nggak yang aneh-aneh gitu ya. Dari studi, dari pekerjaan, dari riset, dari sesuatu yang kita geluti. Tapi beliau membimbing itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kami, oh iya ini salah, ini harus cari lagi yang benar gimana salah. Jadi seperti itu caranya beliau membimbing. Ini mursyid ini dari ketemu berapa tahun tuh Mas Iwan? Berapa tahun? Ya akhirnya almarhum. Berapa tahun membimbing sayanya? Iya, kalau sampai beliau mangkat kan tahun 2011 ya. Itu kan saya 10-11 tahun. 11 tahun ya. Jadi sebenarnya dalam kurun yang selama itu saya sangat mengingat itu beliau selalu memberikan kail-kail gitu ya. Jadi waktu misalnya ada yang bertanya tentang buku filsafat yang judul-judulnya sangat banyak gitu ya, teman saya Al-Fatri itu dia sangat suka dengan filsafat, diajukan banyak sekali. Nah itu misalnya yang dipilihkan malah yang misalnya ya nggak terbayang ya, semua judul bukunya Foucault kita tahu ya, Foucault itu kan eksperimennya tuh kan dalam kegilaan dalam tanda kutip ya. Tapi memang ada yang unik dari Foucault tuh. Jadi dia itu bukan imajinasi melayang kemana-mana gitu ya. Tapi dia itu kalau misalnya lagi mau ceritakan tentang orang sakit jiwa gitu ya di rumah, dia tuh di rumah sakit jiwanya juga berbulan-bulan jadi ikutan gangguan jiwa di situ. Apa bukunya Madness ya? Itu dia ada itu. Terus yang History of Medis itu ada tentang dulu tuh misalnya cara membedah tuh begini jadi begini itu Mas maunya kata dia. Proses itu mah karena ketemunya ini dibuktikan apa jadi caranya begini, semuanya begini ikut gitu ya.
Nah, dibongkar semua sama Foucault itu bangunan artefak pengetahuan yang kita anggap itu tuh sangat eksak, sangat baku, sangat tidak bisa berubah, sama Foucault dibongkar semua. Dekonstruksi. Nah, tapi dia ketika menjalankan proses itu tuh terlibat dalam institusinya, jadi tidak tidak sebagai pengamat, tidak berjarak. Ya menurut saya sih. Ya tinggal kuat-kuatnya baca buku. Buku kan kita tahu sendiri. Berat itu ya bahasanya ininya. Nah, kalau dia tentang rezeki, dia pernah membahas Iya, juga. Gimana? Jadi misalnya begini, pada satu hari kan saya itu sudah lama mengabdi di Islamic Center itu, saya merasa saya udah merasa nyaman walaupun gaji saya kecil. Nah, tapi waktu itu tiba-tiba seorang pimpinan di Islamic Center yang girohnya untuk syiar dakwah Islamnya itu luar biasa, yang lillahi ta'alanya luar biasa, sebut saja almarhum Pak Jailani namanya, mantan Wagub DKI. Beliau luar biasa dedikasinya untuk agama. Nah, itu terserang kanker dan sudah mempersiapkan untuk mengundurkan diri. Saya cerita aja, ini kan pengalaman pribadi ya. Mursyid memanggil saya, Mas Iwan, keluar aja ya dari tempat kerjanya sekarang gitu. Itu tegas ya perintahnya. Saya nggak menginformasikan sama sekali padahal. Loh, maksudnya bagaimana Bapak? Iya, bekerja bisnis aja gitu. Dibangun sendiri bisnisnya ya. Saya belum pernah bisnis seumur hidup, Bang Meldi. Saya itu malah takut, justru saya merasakan kengerian ketika bisnis karena saya belum pernah jual beli. Jadi waktu itu saya tuh merasa tiba-tiba saya pucat kan. Saya udah biasa jadi pegawai gitu. Udah biasa digaji. Sampai beliau bilang ada waktu itu murid senior, tolong ya ambilkan buku tabungannya Bapak gitu ya. Mas Iwan perlu modal berapa ya? Nggak berani kan saya menerima pinjaman dari guru saya gitu ya, uang tabungan beliau. Masa dia nggak kayak untuk saya modal gitu kan kira-kira. Tapi saya memberanikan diri, saya lillahi ta'ala, karena waktu itu isi saya sedang riset popok cuci ulang. Dari Amerika tuh ada teknologi baru sehingga ini nih banyak anak-anak yang suka ngompol tuh sampai SD, SMP masih terus ngompol karena terlalu nyaman dengan Pampers kan gitu. Kalau dengan popok kain tuh toilet training namanya. Jadi latihan ngompol itu risih sehingga dia akan sering ganti. Dan nanti waktu umur 3 tahun tuh bisa nahan pipis. Dan dia jadi bagus kerja kemampuan saraf di kemaluannya anak itu. Nah, wah tapi ini saya nggak tahu gimana cara jualannya gitu ya waktu itu. Nah, tapi karena saya taat sama beliau, saya lakukan gitu. Alhamdulillah saya jadi nomor 1. Kami jadi nomor 1 terus diundang ke Wirausaha Muda Mandiri, jadi teladan juara nomor 2 di Mandiri sih saya itu. Wah pokoknya luar biasa lah. Itu popok Ananda Pers itu pernah melegenda. Sampai sekarang ada? Iya, tapi kan sekarang popok Cina kan itu biasalah, kita kan setelah Cina produksi massal kan jauh harganya bisa. Jauh harganya. Jadi kan itu kekuatan mesin ya. Kan kami kalau konveksi ya begitu. Ya, tapi tetap kami produksi dan harga ya nggak beda jauh lah. Akhirnya kami bisa ini adjust. Tapi ya momentumnya akhirnya diambil alih karena dulu kan itu teknologi barat tuh. Waktu itu ada seorang bule jalan-jalan di Dago Pojok itu, dia bawa contoh itu. Nah, istri saya lihat sebentar dia bisa bikin yang sama. Tapi maksudnya dari situ saya percaya bahwa rezeki itu nggak seperti yang saya bayangkan ya. Kalau saya ikut dengan memahami kehendak Allah Ta'ala tuh, itu ada loh Bang Melinya, saya nggak habis pikir. Ada distributor yang terbesar dari distributor saya yang pertama datang itu seorang ibu-ibu muda yang nikahnya tuh broken. Jadi dia nggak setuju orang tuanya, dia lari. Terus mereka mencoba struggle untuk bisa gimana cari nafkah dan ketemu saya gitu. Dan kalau gitu saya berjuang bersama Pak Iwan gini. Di jualan itu di Multiply dan ranking 1. Waktu itu belum ada Tokopedia. Jadi dia masih Multiply. Dia luar biasa omsetnya. Saya bilang, kok bisa ya? Saya gemeteran lah jualan satu popok waktu itu. Tapi kemudian omset jadi ribuan. Nah, ya saya nggak tahu ini pengaturan dari Allah Ta'ala, kehendak Allah atau seperti apa. Tapi saya merasa tentram ketika mengerjakan hal-hal yang sangat duniawi kan. Jualan itu kan duniawi. Duniawi banget. Tapi
saya sebenarnya nggak dari basic itu berangkatnya, karena saya seorang yang merasa intelektual, lebih suka dengan riset, lebih suka untuk kerja jadi pegawai gitu ya. Tiba-tiba. Nah, musik juga tentunya menceritakan takdir. Gimana Mas Iwan? Iya betul. Jadi saya itu sebenarnya tidak langsung beliau bukakan rahasia saya akan jadi tabib, tapi pernah satu hari saya dipanggil oleh beliau itu, saya ditanya oleh beliau, Mas Iwan kenal nggak sama dokter-dokter yang murid-murid Bapak itu? Kenal Pak, tapi sebutin namanya. Saya sebutin 1, 2, padahal jumlah dokter tuh ada puluhan di kami. Murid-murid beliau itu yang dokter akademik ya. Beliau tiba-tiba menatap saya dengan sorot mata tajam. Enggak, harus sebutin semua, harus kenal gitu katanya. Kata beliau tuh, coba diulang lagi. Enggak Bapak, saya cuma tahu 2-3 nama itu. Beliau yang nyebutin namanya. Padahal beliau tuh sudah sepuh banget ya, sudah lupa kalau nama-nama orang. Tapi tiba-tiba beliau menyebutkan semua nama-nama dokter itu di depan saya. Saya kan nggak ngerti kan, Bang Meldi, itu rahasia apa sebenarnya beliau tiba-tiba memanggil saya. Karena beliau udah sakit, kan sudah sakit sepuh kan, udah berbaring terus. Jadi ketika ditanya itu sambil berbaring beliau itu. Jadi saya ditanya seperti itu, nggak bisa jawab, kemudian menyebut itu. Saya nggak tahu bahwa sejarah itulah kemudian yang saya mengingatkan saya ya, bahwa pekerjaan saya sekarang sangat medis itu. Dan ya mudah-mudahan medis barat dan medis timur ini bisa ada titik temunya yang bisa erat kerjasamanya. Dan ini saya memproyeksikan anak saya yang sekarang kuliah di UGM. Gitu. Dia menguasai teknik terapi energi saraf, dia belajar intens. Kemarin yang disuruh ini juga, yang pernah praktik juga ya? Iya. Ada beberapa teman saya yang perempuan kan yang Nur Kasana, ditangani sama saya itu. Tapi dia belajar yang sangat barat. Jadi setiap ada apa dia kontak saya, Bapak aku bingung nih gini. Nanti kami diskusi malam-malam. Jadi sebenarnya kalau tidak ada passionnya ya, ini kan berat sekali sebenarnya, mudah sekali kecemburuan atau saling anak tiri lah kalau dari satu yang menjelek-jelekan yang lain, yang kan gitu perspektifnya kan akan begitu. Padahal kan saya butuh orang yang dibesarkan di dua dunia itu. Nah anak saya mudah-mudahan dia bisa saling ngisi. Dan ya dia rajin sekarang ikutan, baru tingkat 1 sekarang udah ikutan lomba ilmiah. Jadi ya saya berharap itu jadi embrio, jadi titik awal kebangkitan negeri kita ini, bukan dengan saling sikut menyikut gitu ya, tapi dengan mencari mana nih dari keberagaman ini mana yang unggul, diambil, diadopsi kayak gitu ya. Jadi bisa maju bersama-sama. Ya, nah terus Mursid juga ngajarin gimana ya, bahwa perjalanan kita tuh unik gitu. Gimana Mas Iwan? Oh itu luar biasa, kalau yang seperti itu nggak habis-habis ya. Ya ada satu momen dia cerita apa gitu. Iya kan yang tadi aja kan itu ke depan saya nggak tahu bahwa saya akan jadi tabib ya. Saya nggak tahu bahwa saya harus jadi entrepreneur dulu, sehingga sekarang ya isi saya luar biasa reputasinya di online bisnisnya. Tapi kan jadi takdir itu kan sebenarnya ditarik selangkah-selangkah itu kan masih wajar ya, Bang Meldi, masih wajar. Tapi kalau yang tiba-tiba ada 10 langkah ke depan kan kita susah ngelihatnya gitu ya. Jadi yang itu masih panjang ceritanya, dari momen saya ditarik itu kemudian sampai saya benar-benar menguasai ilmu ketabiban tuh masih jauh itu ya. Jarak dari situ tuh 8 tahun berikutnya. Oh iya? Dari yang saya dipanggil itu saya belum tahu apa-apa tuh 8 tahun berikutnya. Saya masih jadi entrepreneur aja. Jadi kalau bagi saya itu kemustahilan ya, secara secara garis nasib untuk bisa membayangkan saya seperti ini sekarang gitu. Jadi ya kalau misalnya Bang Meldi tanya yang detail-detailnya, yang kecil-kecilnya sangat banyak, sangat sering ya. Jadi sangat sering lah. Jadi misalnya beliau bahkan ketika salah pun gitu ya, seolah-olah salah. Ini saya ceritakan salahnya saja supaya menarik nih.
menyampaikan ke bapak saya bahwa anak saya yang kedua itu akan lahir pada tanggal sekian gitu. Nggak lahir tanggal itu tuh. Tapi istri saya bukaan satu kesakitan luar biasa kan ke bidan tuh. Tapi nggak lanjut gitu, diem aja. Besoknya juga nggak terjadi, nggak lanjut gitu. Sakitan saya merasa, saya bingung kan, saya nanya ke murid-murid senior, nggak mungkin itu. Yang salah tuh ya bukan masjid kami, tapi ya saya sendiri itu. Saya bingung. Gimana sih, saya minta clue-nya kan itu. Nah, disampaikan ya clue-nya nih, anak itu kan sebenarnya membawa amal dari orang tua. Jadi coba menghisap-hisap dulu, ini saya kurang amal apa nih yang mau dibawa anaknya sampai nggak mau keluar. Oke. Jadi kemudian dalam 2 hari berikutnya itu saya itu sebenarnya diminta oleh orang tua saya untuk jadi panitia pernikahan adik saya. Tapi saya menolak untuk ngurus karena saya lagi fokus ngurusin lahiran. Tapi saya nggak benar dong, saya anak tertua nggak bantu. Terus saya memutuskan untuk fokus bantu apa yang masih bisa dibereskan, apa yang itu saya bantu. Prosesi pernikahan. Pas acara nikahnya itu, pas pernikahan adik saya itu tiba-tiba bukan langsung 3, 4, 5. Oh iya. Saya langsung panik dari Jakarta pulang tengah malam ke Bandung gitu. Jadi entah bagaimana ya prosesnya. Tapi beliau tuh sempat minta maaf gitu ya, karena salah gitu ya. Salahnya seorang guru itu kan mencerminkan apa yang terjadi di diri seorang murid itu. Tapi ketika sang muridnya nggak menyadari, ya bisa jadi salah juga, ada di makin salah gitu kan. Tapi ketika menyadari, ternyata pengajarannya ya memang amalnya ini ada amal untuk keluarga, ada amal untuk masyarakat, ada kan yang dibawa bekal. Anak kita ini kan bawa kitab dari orang tuanya. Nah, Bang Meldi ini selama ini kiprahnya apa tuh, dan nanti salinannya di anaknya. Nah, suri teladannya apa nih Mas Iwan, mursyid kita nih? Kalau itu sih, kalau dari adabnya saya udah sampai saya malu melulu ya. Maksudnya itu semuanya saya orang yang nggak adab gitu ya. Intinya kalau dari sisi itu terlalu banyak ya. Dari hal-hal kecil ya, dari cara beliau berjalan, cara makan, itu semuanya saya nggak adab itu. Jadi misalnya begini nih, misalnya hal makan yang sederhana. Makan itu kan sebenarnya rizki yang dari langit turun ke bumi lah, katakanlah begitu. Yang sampai manifest ya, wujud bisa kita nikmati raga. Jadi kalaupun sampai ada hidangan yang kurang lezat atau yang kita nggak seperti kita bayangkan, nggak boleh ngeluh, walaupun di hati nggak boleh, boleh ngeluh. Kalau ngeluh bersama-sama satu meja dengan masjid pasti ditegur gitu sama beliau. Jangan ngeluh kalau makan gitu. Disyukuri, ini satu butir nasi, ini perjuangan petani untuk sampai ke mejamu itu berat nak gitu. Jadi beliau menyampaikannya begitu. Wah, itu sampai akhirnya pada murid-murid itu kalau udah makan gemeteran itu kalau mau. Soalnya jaga hatinya itu, kalau yang suka nurutin sawat kan biasa selera makan apa pasti hidangin apa. Berat itu Pak, satu meja makan dengan mursyid. Luar biasa ya. Jadi hal seperti itu membuat saya ngeri kan. Jadi kalau nanya itu saya nggak adab kalau di situ. Jauh. Kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kita dapatnya di situ tuh. Oh gini. Iya. Susah, detail-detailnya itu banyak sekali yang beliau ajarkan. Kalau bacaan nggak wiridan? Iya, sebenarnya kan kalau yang sunah-sunah umum kan semuanya yang setelah sholat, yang itu banyak. Sunah-sunah yang umum sih yang dipraktekkan, nggak ada tambahan-tambahan yang berat-berat gitu, nggak ada. Nggak nambahin wirid-wirid khusus juga nggak. Jadi beliau selalu menekankan Quran itu tuh jangan dihafal aja, hafal dan paham artinya gitu. Dan selalu beliau itu ya mengulang-ulang ayat-ayat tertentu yang kita ada ganjalan di situ. Contohnya apa nih ayat? Ya, tadi kan saya contoh tentang sabar, tentang tawakal, tentang kalau ada yang lagi nggak bisa bersyukur ya tentang syukur terus. Tapi kan muridnya kan banyak, ada ratusan waktu itu. Kok bisa selalu akurat gitu loh. Jadi menyebut lagi ayat itu ke yang salik yang lagi masalah itu. Iya, jadi benar-benar ketika salim dengan saya tuh, "Loh, Mas Iwan kok pekerjaannya ini ya?" katanya. Jadi saya itu kayak yang tersesat di pekerjaan saya gitu. Yang saya jauh dari apa yang seharusnya jadi bidang pekerjaan saya gitu. Jadi
Jadi begitu selalu saya langsung gemeteran kan. Ya Allah, saya pada udah niat pekerjaan saya udah mengabdi gitu ya, udah niat saya udah totalitas di Jakarta Islamic Center di mana masih hal-hal begitu. Tapi beliau sangat lembut ya mengingatkannya dan ini gitu, tidak terus negur gimana gitu ya. Nanti saya akan refleksi sendiri. Oh, ini masih jauh nih, saya ada catatan belum yang seperti ini yang akan saya ini kan. Oke, terima kasih Mas Yuswan. Menarik kali ya. Di masa lalu kita emang menarik sih. Banyak yang bisa menjadi cerita. Kebetulan kan ya saya dibimbing seorang guru yang luar biasa. Luar biasa. Jadi ada hal-hal yang Sahabat EMB, Mas Iwan banyak cerita ya tentang pencarian, tentang hidup ya Mas Iwan ya. Iya. Dan pencariannya seru lah. Iya. Dan menarik. Sahabat OMB, inilah Iwan Suryo Laksono, pencarian hidup. Terima kasih.